mengapa Tuhan kita Yesus Kristus lahir di tengah-tengah bangsa Israel, itu bukan untuk membuktikan bangsa itu tegar tengkuk, tapi karena janji Allah sejak dari Adam sampai Abraham dan lain sebagainya. Allah itu menjanjikan bahwa Mesias yang akan datang itu harus lahir dari keturunan dan tunas Daud yang adalah suku Yehuda di bangsa Israel. Itu tujuannya dia lahir di sana, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka Kristus harus lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi, dalam hal ini dari bangsa Israel. Jadi bukan untuk membuktikan mereka tegar tengkuk. Dan kalau dikatakan Israel itu tegar tengkuk karena mereka menyalibkan Tuhan, yang menyalibkan Yesus itu Israel yang mana? Tidak semua Israel itu tegar tengkuk. Murid-murid Yesus orang Israel. Petrus, Rasul Paulus, dia orang Benyamin, dari suku Benyamin. Dia adalah orang Israel. Jadi penyaliban Kristus itu bukan karena semua orang Israel itu tegar tengkuk, tapi karena orang-orang Sanhedrin, dalam hal ini adalah mahkamah agama, itu menuntut Yesus Kristus karena mereka menganggap Yesus Kristus itu menghujat Allah, karena Yesus mengakui dirinya adalah Allah. Itu yang membuat mereka menuntut Yesus Kristus ini untuk diadili di tahta pengadilan Roma, sehingga Yesus Kristus disalibkan. Jadi bukan itu tujuannya sama sekali. Dan kalaupun dia telah belajar filsafat teologi dan dia telah membaca perjanjian lama, dia seharusnya mengerti mengapa bangsa Israel ini begitu ngotot menginginkan tanah itu kembali ke tangan mereka. Ya, kalau kita melihat peta-peta abad 19, abad 18 dan lain sebagainya, kita akan berasumsi bahwa Israel lah yang menjadi pencuri dari tanah itu. Tetapi Israel ini kan memegang yang disebut dengan kitab suci, perjanjian lama. Dan dari perjanjian lama inilah mereka tahu bahwa tanah yang mereka perjuangkan itu adalah milik mereka. Coba kita lihat peta di abad pertama di zamannya Kristus. Itu nama Palestina itu tidak ada di sana. Itu Israel dan Yerusalem. Tapi mengapa ada nama Palestina dan juga perubahan yang lain? Itu disebabkan oleh Kaisar Hadrianus abad tahun 135. Ya. Waktu itu ada pemberontakan terhadap kaisar yang dipimpin oleh seseorang Yahudi bernama Simon Bar Kokhba. Nah, Kaisar Hadrianus ingin melenyapkan Israel dari pengaruhnya dan lain sebagainya, maka dia mengganti nama Israel menjadi Syria Palestina melalui penyatuan tanah Syria dan juga tanah Yudea. Maka digantilah namanya menjadi Syria Palestina. Bahkan nama Yerusalem itu diganti oleh Kaisar Hadrian menjadi Alia Capitolina. Yang kemudian ketika Islam masuk, itu mereka tidak menyebutkan Yerusalem karena namanya sudah diubah. Makanya dalam literatur Islam, perjanjian Umar itu tidak disebut Yerusalem, tapi disebut Ilia atau Alia. Mengapa disebut Alia? Karena sudah diganti nama Yerusalem menjadi Alia Capitolina, yang artinya dipersembahkan kepada dewa Jupiter, begitu. Nah, atas dasar hal inilah Israel itu menganggap bahwa tanah itu sejak semula milik kami. Maka itu harus kembali kepada kami. Kaisar Hadrian lah yang mengubah nama tanah kami itu yang tadinya Israel menjadi Syria Palestina, dan mengubah nama kota kami Yerusalem menjadi Alia Capitolina. Tapi sejatinya itu milik kami. Nah, hal inilah yang dipegang oleh orang Israel sampai hari ini, sehingga mereka ngotot untuk memperoleh tanah itu karena mereka berpikir dan beranggapan berdasarkan kitab suci bahwa itu adalah tanah kami sejak semula. Apakah kita dapat menyalahkan Israel sepenuhnya dalam hal ini? Tidak. Jadi kalau kita hanya melihat peta 19, perjanjian Mahkamah Internasional dan lain sebagainya, masalahnya perjuangan mereka untuk memperoleh tanah itu bukan di abad 19 doang, tapi sejak abad pertama. Simon Bar Kokhba abad pertama sudah memperjuangkan tanah itu kembali ke tangan mereka dari kepenguasaan Kaisar Hadrian. Ya. Nah, kalau kita mengerti filsafat teologi, kita harusnya mengerti mengapa Israel itu begitu ngotot pengen tanah itu. Karena sejak semula memang itu punya mereka. Berdasarkan apa? Tanah. Itu yang membuat mereka ngotot mengapa tanah itu pengen dimiliki mereka kembali. Nah, lalu mengapa orang Kristen, dalam kaitannya dengan kekristenan, mengapa orang Kristen terlihat tidak terlalu pro-Palestina ataupun terlalu pro-Israel? Kita tidak membela siapapun. Ya, meskipun ada orang-orang Kristen yang begitu membela Israel dan memojokkan Palestina tanpa alasan yang jelas, itu memang salah dan tidak
tidak diperlukan. Tapi sikap kita orang Kristen dalam hal ini, kita tidak membela mau baik Israel maupun Palestina. Karena apa? Karena kita melihat bahwa semua ini terjadi karena memang sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Dan orang Kristen melihat peristiwa ini sebagai tanda penyempurnaan penggenapan kitab suci itu. Kalau kita baca dalam 2 Tesalonika 2, mulai dari ayat 3 ke 4, dikatakan bahwa hari Tuhan yang menjelang itu, hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, itu akan diawali oleh kemunculan antikristus yang akan berdiri di atas bait suci. Dan Israel sampai hari ini berjuang untuk mendirikan bait suci mereka, dan berjuang memperoleh semua tanah itu sebagai tanda bahwa memang hari Tuhan sudah semakin dekat. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Jadi kekristenan melihat masalah isu Israel dan Palestina ini bukan masalah agama bagi kita, dan itu tidak punya hubungan dengan kekristenan, tetapi itu sebagai isu atau sebuah peristiwa yang menggenapi eskatologi. Menggenapi apa? Menggenapi nubuatan akhir zaman dalam kitab suci kami. Dan bukti bahwa Kristen tidak mendukung Israel ataupun mendukung Palestina adalah ketika di Palestina ada orang yang menjadi korban teraniaya, gereja mengirimkan bantuan. Gereja mengirimkan doa dalam doa setiap minggunya. Gereja di seluruh dunia itu memanjatkan doa untuk perdamaian keduanya. Tapi pada saat yang sama, kekristenan juga melihat bahwa ini adalah tanda penggenapan yang memang harus terjadi menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Ya. Jadi argumen yang dibangun tadi itu argumen yang tidak punya dasar. Justru sikap kita yang benar tidak membela siapapun. Untuk apa kita bela Palestina? Pengungkapan nama Palestina itu dibuat oleh Kaisar Hadrian kok. Dan Kaisar Hadrian sampai sekarang di mana? Dan apakah Kaisar Hadrian orang Kristen? Bukan. Dia penyembah pagan. Dialah yang menciptakan nama Syria Palestina itu. Apakah kita membela Israel? Enggak juga. Karena dalam iman Kristen, Israel sejatinya adalah orang-orang yang mau percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia. Ya, jadi saya pikir jangan terlalu skeptis juga dengan posisi yang sedang terjadi di antara kedua belah pihak sekarang ini, tapi kita memandang itu sebagai penggenapan nubuatan akhir zaman. Ya, kita tetap mendoakan perdamaian terjadi antara keduanya dan menyerahkan ini kepada keputusan Allah dan menolong semampu yang kita bisa. Tuhan memberkati dan shalom.